Hai hai hai, kembali lagi di podcast Anak Gen Z. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspiratif di para kalangan anak Gen Z. Bintang tamu spesial nih ya. Iya. Dari mana nih kira-kira? Siapa yang tahu nih? Siapa nih? Langsung Siapa aja yang ya. tahu? Ayo. Langsung aja ya kita sambut, ini dia Kak Aryam Romadani. Oke, para Gen Z lovers, kita perkenalan dulu ya dengan Kak Arya. Silakan Kak, perkenalan diri dulu. Halo, nama saya Arya Ramadhani. Jadi sekarang kuliah di Stipram, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. Keren nih ya. Masih bawaan Ambarukmo. Jadi sekarang udah semester 6, mau ke semester 7. Wow, udah semester akhir gitu ya. Berarti umurnya sekarang berapa nih? Umurnya sekarang tahun ini 22. Oh ya, bener-bener anak Gen Z banget Iya. ya. Gen Z akhiran itu. 2003. Oh ya Kak, ngomong-ngomong magang di Jepang, dari mana sih kakak tahu ada program buat magang di Jepang itu? Untuk info magang kemarin, sebelum aku masuk kuliah itu dikasih tahu sama kakak aku sendiri. Jadi teman kakak aku itu dulunya alumni Stipram juga, yang pernah magang juga ke Jepang. Jadi aku sebelum masuk kampus Stipram ini udah ada gambaran nanti di semester awal untuk ngambil magang ke Jepang itu. Jadi seleksi, kemudian kursus selama kurang lebih 6 bulan lebih. Nah baru berangkat ke Jepang gitu. Oh jadi itu udah dipersiapin banget gitu ya Kak? Dari Iya, awal udah kuliah dipersiapin gitu. Keren. sebelum kuliah. Wow, prepare banget ya Kak Arya ini teman-teman. Sangat-sangat prepare. Nah, terus sebelum ke Jepang itu pasti ada persiapan kan? Kayak Iya. persiapan belajar bahasa Jepang gitu. Iya. Emang selain itu ada nggak sih yang dipersiapin? Untuk dipersiapin yang pasti yang pertama kita bahas paspor aja. Paspor itu kita siapin sendiri. Kalau bisa itu disiapin dari pihak kursus. Jadi saya kursus dulu bahasa Jepang itu selama 6 bulan. Kemudian di kursus itu visanya ditanggung sama pihak kursus. Kemudian bayar ke pihak kursus itu selama sekitar 15 juta, kurang lebih segitu. Berarti biaya keseluruhannya udah 15 juta apa belum itu? Itu belum keseluruhan. Jadi 15 juta itu nanti setelah pulang dari Jepang, setelah pulang magang itu dapat deposit dari kursus itu sekitar 5 juta kurang. Sebelum pulang ke Indonesia itu dipotong lagi. Jadi uang selama kita kerja magang kerja kita selama 6 bulan dipotong sekitar 180.000 yen, itu sekitar 18 juta lebih. 18 juta lebih itu untuk kebutuhan bayar tiket pesawat pulang pergi, sama kita liburan di Tokyo selama 4 hari 3 malam. Ya, tadi Kak Rika udah nanya persiapan nih buat magang ke Jepang. Ya. Nah, aku mau nanya Kak, ada nggak sih momen saat magang tuh kakak tuh ngerasa kayak mau nyerah gitu? Ada masalah mungkin sama temen atau rekan kerja? Untuk itu mau menyerah pasti 1, 2, 3 bulan pertama di sana, karena harus beradaptasi sama bahasa, sama cuaca, sama lingkungan kerja. Hospitality industry itu nggak gampang. Jadi di hotel itu industrinya gede banget dan berbagai departemen, restoran, housekeeping dan lain-lain. Jadi untuk adaptasinya juga lumayan. Iya Sulit ya Kak, banget. karena kan juga beradaptasi sama orang asing ya bisa Iya, dibilangnya. iya. Apalagi kan di sana rata-rata mayoritas orang Jepang. Jadi aku kerja kemarin itu ada juga orang asingnya. Kemarin staffnya itu Indonesia ada, Vietnam, kebanyakan Vietnam di tempat kerja aku, kemudian Cina, terus Myanmar gitu. Berarti teman-teman dari sana banyak juga ya? Lumayan Maksudnya banyak. akrab sama teman-teman dari luar juga? Lebih akrab sama yang Myanmar. Wow. Wow. Soalnya kalau yang Berarti udah bisa bahasa soalnya Myanmar. kalau teman kerja Vietnam udah pada nikah semua. Oh, Yang jadi Myanmar masih muda. mungkin masih sama Gen Z ya? Bisa Iya, dibilang masih sama kayak Gen Z, gitu. masih umur 24 kemarin. Wow. Terus saat masalah itu ada nggak sih apa yang buat kakak tuh bertahan tetap magang di Jepang? Mungkin support dari orang tua atau mungkin dari pacar sendiri? Iya. Untuk
motivasinya ya ada dorongan push motivationnya adalah aduh ini negara maju loh, masa nggak memanfaatkan ini ya fasilitas sana, apalagi di tempat kerja aku udah make, apalagi antar makanan mentah dari gudang makanan ke dapur itu udah pakai robot. Jadi aku udah bisa bayangin, aku emang kasih faktanya, desa di Jepang itu lebih maju dari kota Indonesia. Kemarin sih emang 3 bulan terakhir sebelum pulang itu emang udah ngerasa aduh enak kerja di sini ya, udah mau pulang, ya. udah betah, apalagi kan Gajinya. iya Iya. dapat gajinya lebih berkali lipat dari sini, Iya. iya lebih gede. Jauh banget deh. Aku juga pengen sih kalau kayak gitu. Iya sekalian Gajinya ya. Iya sekalian sih. refreshing juga. Pengen banget ya keluar dari Indonesia ini. Wow. Itu adalah Hashtag salah lari aja satu dulu. Kalau salah satu magang impian kita juga. kalau magang ke Jepang tuh harus bisa bahasa Jepang nggak? Iya emang harus, soalnya kan di kampus aku kemarin emang ada magang itu berbagai negara, tapi khusus di Jepang doang itu yang harus kursus bahasa. Soalnya orang Jepang itu rata-rata yang di luar kota ya, kemungkinan yang di kota kayak Tokyo, yang kota-kota besar itu udah bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, tapi kalau yang di desa udah pure nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi Ya, kita pure mau nggak mau Jepang. iya. Belajar Jepang. Oh, terus misal kalau kakak nih di sana kan magang kan Iya. kerja. Nah, ada nggak sih di mana tuh hari-hari untuk liburan, untuk refreshing gitu kan? Iya, kan capek juga ya Kak, kayak kerja mulu terus hari ada nggak sih kayak hari liburnya kayak di Iya. Indonesia gitu? Indonesia kan Untuk- Sabtu Minggu. Iya, kalau untuk libur kemungkinan di sana itu kerjanya pokoknya pakai sistem kerja 20 hari sebulan. Oh. Jadi 10 harinya libur. iya, jadi jam kerjanya tuh kemarin aku jam kerja magang kerja itu sekitar 11 jam rata-rata, 10 jam rata-rata lah, anggapnya 10 jam, tapi pernah sampai 11 jam sehari. Jadi aku magang kerja kemarin itu 3 shift pertama tuh jam 7 sampai jam 9 itu resto pagi, shift kedua itu jam 10 sampai jam 2 itu housekeeping yang gonta-ganti spray dalam hotel gitu. Jadi yang shift 3 baru restoran malam lagi jadi waiters. Kemana aku magang kerja juga digaji, jadi benefitnya juga dapat banyak. Jadi bersihnya aku selama 6 bulan di sana itu sekitar 45 juta. Wow, magang doang nih. Magang Gimana sekalian nyari kerja? uang. Iya, nyari pengalaman, refreshingnya enak, negara orang. Iya sih, kerja sambil liburan gitu Iya ya. sih. Kalau gitu aku juga mau kayak Aku juga kayak iya Udah, sih. setelah ini kita Bener. langsung OTW aja OTW nggak sih? Jepang guys. Kayak kalian kerja tapi kalian dibayar terus kalian liburan. Itu impian Iya. para Gen Z Lebih banget, banget nggak ya? sih? Iya Wow. sih. Oke. Yuk, Aku mau. Ayo. Let's go. Let's Seru banget dong ya. Terakhir nih Kak, apa pesan buat teman-teman mahasiswa yang punya impian magang ke luar negeri? Iya nih, biar mereka pada Iya. Biar semangat. termotivasi nih para Gen Z Iya, ya kan. mungkin Motivasi. anak semester 1 bisa mempersiapkan apa ya, mempersiapkan jauh-jauh hari diri lah buat gitu. yang mau magang sama di Jepang persiapan tadi yang sudah dijelaskan dibilang. oleh Kak Arya. Motivasinya untuk kesana ya mungkin bisa nonton dari anime, apalagi yang suka nonton anime itu pasti ada Iya. dorongan dari Dorong. internal sendiri, internal seseorang untuk berangkat ke sana, ke negara impian dia. Kalau menurut aku kemarin, aku dari internal emang aku nggak suka anime. Jadi waktu pas masih kursus itu memaksakan nonton anime. Jadi maksudnya Sekarang udah bikin- suka apa belum ini? belum suka anime. Jadi Oke. maksa nonton anime biar memperlancar bahasa lah. Aku waktu itu emang lagi ngejar bahasa futsu itu kayak bahasa kita antara teman. Maksudnya kalau di Kayak bahasa gaul santai gitu. iya gaulnya bahasa sana santai gitu ya. ya. Oke. Maksudnya kan kalau di kursus kan pasti yang dipakai itu bahasa sopan aja. Bener-bener. Iya bahasa bakunya. Keren banget ya kisah Iya. Arya ini bisa sampai magang di sangat negeri. menginspirasi. Yes. Semoga aja para Gen Z ini terinspiratif untuk keluar dari zona nyaman ya. Iya. Iya. Jangan kuliah pulang. Yes, jangan jadi kupu-kupu guys. Kalian harus Yes, mempersiapkan buat semester 6, 7. Ya, betul banget. Mungkin kisah Kak Arya ini bisa kalian menjadi inspiratif, dan untuk Arya sendiri kita berterima kasih banget mau sharing-sharing di podcast Anak Gen Z. Iya. Oke guys, mungkin sekian aja. Thank you for watching. Bye bye.